pada pertemuan kita kali ini, ya, kita akan sedikit, ya, membahas tentang ciri khas dari masing-masing apa yang dikenal dengan al-farqu bainal ismi wal fi'li. Kita akan membahas tentang perbedaan antara isim dan fi'il. Ya, perbedaan antara isim dan fi'il. Kalau kita mengetahui artinya tentunya mudah. Bahwasanya kalau isim itu dia tidak terikat dengan waktu. Kemudian kalau fi'il dia terikat dengan waktu. Namun bagaimana kita bisa mengetahui secara sekilas, ya, walaupun mungkin tidak tahu artinya, ya. Apakah itu disebut sebagai isim ataukah sebagai fi'il atau sebagai huruf? Maka di sini kita akan membahas masing-masing ciri dari isim maupun fi'il yang merupakan ciri khas dari masing-masing kelompok kata tersebut. Baik. Untuk yang pertama kita akan masuk ke pembahasan tentang alamatul isim, ya. Masuk pembahasan tentang ciri-ciri isim. Ya, di sana bahwasanya isim mempunyai ciri-ciri khas, ya, yang tidak dimiliki oleh selainnya, tidak dimiliki oleh fi'il, ya. Dia mempunyai ciri khas. Ciri yang pertama dari isim adalah at-tanwin. Maksudnya bagaimana? Maksudnya apabila kita menemukan suatu kata, ya, kata dalam bahasa Arab, dan kata tersebut ternyata ditanwin, ya, baik itu pakai dhammah tain, fathah tain, maupun kasrah tain, maka apa? Maka kata tersebut adalah isim. Ya, kata tersebut adalah isim. Sangat mudah tentunya, ya. Pokoknya kalau dia bertanwin, isim. Nah, contoh, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Allah Subhanahu wa taala menyatakan, maka janganlah kamu menjadikan bagi Allah andadan, ya, sekutu-sekutu, wa antum ta'lamun, ya, sedangkan kalian mengetahui. Di sini Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam firman-Nya menggunakan salah satu isim, yaitu andadan, Kita perhatikan andadan di sini kita lihat harokat terakhirnya adalah tanwin. Kita perhatikan harokat terakhirnya adalah tanwin. Oleh karena itulah maka kita tidak ragu-ragu, ya, kita tidak ragu lagi bahwasanya andadan di sini adalah isim. Ya, ini ciri yang pertama dari isim. Kemudian ciri yang kedua dari isim adalah al-khafdu. Apa itu? Maksudnya adalah kasrah. Sehingga apabila kita menemukan suatu kata dan dia harokat terakhirnya adalah kasrah, ya, maka itu adalah isim. Ya, sebagai contoh misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita perhatikan, ya, kata ism, ya, bismi. Nah, memnya di kasrah. Maka di sini kita tahu bahwasanya ism di sini, ya, dia adalah isim. Demikian pula kita perhatikan lafdzul jalalah Allah, ya, Allahi. Nah, dia juga harokat terakhirnya di kasrah, maka dia juga isim. Kemudian ar-Rahmani, ya, ar-Rahmani. Kita lihat dia juga mempunyai harokat akhir kasrah, maka dia juga termasuk isim. Kemudian ar-Rahimi, ya, dia juga berharokat akhir kasrah, yaitu pada huruf memnya. Pada huruf mem dia berharokat kasrah, ar-Rahimi. Maka kita katakan bahwasanya isim ataupun lafdzul jalalah Allah maupun ar-Rahman maupun ar-Rahim dia merupakan isim. Karena apa?
karena harokat terakhirnya kasrah atau merupakan tanda isim yang kedua, yaitu khafat, ya, khafat. Baik. Sekarang untuk ciri yang ketiga, dari isim, yaitu al-alifu wal lam, ya, al-alifu wal lam. Maksudnya apa? Maksudnya apabila kita menemukan suatu kata, ya, kita menemukan suatu kata dan ternyata kata tersebut bergandengan dengan alif dan lam pada awalnya, ya, tentunya pada awalnya. Apabila kata tersebut bergandengan dengan alif dan lam, maka kata tersebut adalah isim. Kita perhatikan, misalnya contoh dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikal kitabu la raiba fih." Ya, Allah menyatakan, ya, itu adalah Alkitab, ya, Alkitab la raiba fih, yang tidak ada keraguan padanya. Nah, kita perhatikan